Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Mustafa Deka Yunensa, mahasiswa semester 6 Pendidikan Bahasa Arab UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 23030260131. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan terkait bahasa dan budaya dalam perspektif psikolinguistik sebagai tugas UAS mata kuliah Ilmu Nafs Al-Lughawi dengan dosen pengampu Ibu Yuli Nur Hasan. Baik teman-teman, coba perhatikan kalimat yang sangat akrab di telinga kita ini. Saya tadi siang sudah makan roti, makan kentang goreng, makan pizza, namun rasanya seperti belum makan karena belum kena nasi. Pernahkah kalian merasakan hal tersebut? Mengapa otak dan pikiran orang Indonesia seolah-olah mengkategorikan nasi sebagai syarat mutlak dari kata makan? Kenapa orang Barat tidak berpikir demikian? Bagaimana teman-teman menurut perspektif kalian? Sebetulnya fenomena sederhana ini sebenarnya menyimpan banyak sekali rahasia besar tentang bagaimana bahasa yang kita tuturkan setiap hari. Ternyata bahasa dapat mendikte cara berpikir kita dan mencerminkan budaya kita. Pada video kali ini kita akan membedah topik bahasa dan budaya dari kacamata psikolinguistik. Secara epistemologi, psikolinguistik atau yang dalam tradisi akademik kita kenal sebagai ilmu nafs al-lughawi tidak hanya mengkaji bahasa sebagai struktur verbal yang mati, namun kita sedang berbicara tentang bagaimana an-nafs, yaitu jiwa, mental dan kognisi manusia berinteraksi dengan al-lughah atau instrumen bahasa di bawah pengaruh stimulus lingkungan kulturalnya. Melalui video ini kita akan lihat bahwa perbedaan budaya di berbagai belahan dunia bukan hanya melahirkan perbedaan aksen atau dialek semata, melainkan melahirkan cara pandang yang berbeda di dalam batasan ruang kognitif otak kita. Penting untuk kita garis bawahi, Carroll membagi hipotesis ini menjadi dua versi. Versi pertama adalah linguistic determinism atau versi kuat yang berasumsi bahwa bahasa sepenuhnya menjajah dan membatasi pemikiran manusia. Artinya, jika suatu bahasa tidak memiliki kata untuk sebuah konsep, maka penuturnya tidak akan bisa memikirkan konsep tersebut. Namun para ahli psikolinguistik modern lebih sepakat pada versi kedua, yaitu linguistic relativity atau versi lemah. Versi ini menyatakan bahwa bahasa tidak mengunci mati pikiran kita, melainkan bertindak sebagai kecenderungan kognitif yang mengarahkan perhatian kita pada aspek-aspek tertentu yang dianggap penting oleh budaya kita. Teori ini semakin diperkuat oleh temuan-temuan modern, seperti halnya yang saya kutip langsung dari artikel jurnal Scientific American tahun 2011 yang ditulis oleh Lera Boroditsky dengan judul How Language Shapes Thought. Boroditsky menyatakan penemuan empirisnya bahwa kognisi manusia tidaklah universal. Orang yang menuturkan bahasa yang berbeda akan memperhatikan hal yang berbeda pula, mengingat hal yang berbeda, dan bahkan memiliki navigasi ruang yang berbeda pula di dalam otaknya. Bahasa menurut Boroditsky bertindak sebagai lensa budaya. Mari kita aplikasikan teori Carroll dan Boroditsky yang sudah saya paparkan tadi ke dalam realitas nyata. Di Indonesia, agrikultur dan beras adalah fondasi kehidupan. Karena
budaya kita menempatkan komoditas ini di posisi yang sangat krusial, kognisi kita dipaksa untuk menciptakan kosakata yang sangat spesifik, mulai dari padi, gabah, beras, menir, nasi, hingga intip. Secara psikolinguistik, proses ini disebut sebagai pembentukan mental leksikon atau kamus mental di dalam otak. Ketika seorang penutur bahasa Indonesia melihat bulir tanaman di sawah, otak mereka tidak hanya mengaktifkan satu konsep umum, melainkan memilih jaringan syaraf yang spesifik yang membedakan antara gabah yang sudah dikupas dan beras yang siap dimasak. Ada nilai urgensi budaya yang memaksa otak kita melakukan kategorisasi visual dan semantik ini demi efektivitas bertahan hidup dan berinteraksi sosial. Sekarang mari kita bandingkan dengan penutur bahasa Inggris. Dalam budaya mereka, gandum lebih dominan daripada beras. Oleh karena itu, bahasa Inggris hanya memerlukan satu kata kognitif yang memproses itu semua. Kata tersebut adalah rice. Bagi otak mereka, tidak ada urgensi budaya untuk membedakan fase-fase rice tersebut. Fenomena leksikalisasi budaya juga ditegaskan oleh Abdul Khair dalam bukunya Psikolinguistik Kajian Teoritik tahun 2003. Beliau mencontohkan bahwa dalam bahasa Arab terdapat puluhan leksikon ataupun kosakata hanya untuk menyebut kata unta berdasarkan usia, jenis kelamin, hingga kondisinya. Mengapa demikian? Karena unta adalah pilar kelangsungan hidup dalam budaya geografis Arab kuno, sehingga kognisi mereka harus presisi di dalam labelnya. Kemudian keterkaitan antara bahasa dan budaya ini membuktikan adanya hukum kognitif ekonomi atau ekonomi yang kognitif. Otak manusia hanya akan mengalokasikan energi memori yang besar untuk menciptakan kosakata yang bermakna dan kebudayaannya. Jadi ketika struktur kebudayaan bergeser atau lingkungan geografis mereka berubah, maka representasi konseptual di dalam otak penuturnya pun akan ikut berevolusi. Lalu, mengapa teori relativitas bahasa dan budaya ini sangat penting, khususnya bagi kita dalam konteks pembelajaran bahasa? Menurut saya, sebagai calon pendidik ataupun calon pelajar bahasa, kita harus sadar betul bahwa mengajarkan bahasa Arab, Inggris, atau bahasa asing lainnya tidak bisa hanya dengan satu kamus saja. Hal ini sejalan dengan penelitian Al-Kinai dalam International Journal of Linguistics tahun 2011. Al-Kinai menggarisbawahi bahwa menerjemahkan ekspresi bahasa secara harfiah tanpa mentransfer konteks budayanya akan menghasilkan kegagalan di dalam komunikasi. Mempelajari bahasa asing pada hakikatnya adalah memasang perangkat lunak kognitif yang baru agar kita bisa berempati, berpikir seperti penutur aslinya. Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab misalnya, kegagalan memahami hubungan psikologi budaya dapat menyebabkan pragmatic failure atau kegagalan pragmatis. Seorang mahasiswa mungkin mampu menyusun kalimat bahasa Arab secara sempurna dengan kaidah nahwu dan sorofnya.
Namun kalimat tersebut bisa terdengar aneh, kaku, bahkan menyinggung perasaan jika meleset dari rasa budayanya. Penutur asli Arab akan marah jika tidak sesuai dengan intonasinya. Oleh karena itu, bahasa mengajarkan menyatukan pengenalan psikologi dengan kebudayaannya. Sebagai kesimpulan, batas bahasa kita adalah batas dunia kita. Budaya mencetak bahasa, dan bahasa melatih otak kita untuk berpikir sesuai dengan budaya yang kita jalani. Kembali ke awal pertanyaan tadi, mengapa kita masih belum merasa makan kalau belum makan nasi? Jawabannya, karena budaya di Indonesia telah menanamkan struktur kognitif di otak kita bahwa nasi bukan sekedar karbohidrat biasa, melainkan simbolisasi dari pemenuhan energi utama. Sebelum saya menutup video ini, sesuai kriteria UAS ilmu nafs al-lughawi, saya akan melakukan uji pemahaman diri. Yang pertama, konsep tersulit yang saya pelajari dari topik ini adalah memetakan batas tipis antara relativitas dan determinisme versi kuat. Sangat menantang untuk membuktikan secara ilmiah bagaimana bahasa mengarahkan cara berpikir kita tanpa harus mengurung kebebasan berpikir manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, kesalahpahaman awal saya dalam berpikir adalah saya mengira bahasa hanyalah alat tempel belaka, alat tempel yang netral untuk menemani benda-benda yang sudah ada di alam semesta. Namun nyatanya bahasalah yang lebih aktif membelah, mengkategorikan, dan menciptakan realitas baru untuk benda tersebut di dalam persepsi mental kita. Kemudian yang terakhir, pemahaman baru yang saya peroleh adalah setiap kali sebuah bahasa daerah ataupun bahasa kuno punah di dunia ini, kita tidak hanya kehilangan susunan katanya saja, melainkan kita kehilangan satu cara unik umat manusia dalam memproses kognisi dan memandang alam semesta. Saya Mustafa Deka Yunensa mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah menyimak video edukasi ini. Semoga bermanfaat untuk studi ilmu nafs lughawi kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.